di balik kemegahan Gunung Bromo yang menjulang gagah di Jawa Timur, tersimpan sebuah kisah cinta, pengorbanan, dan asal-usul sebuah suku yang memegang teguh tradisi leluhur mereka. Ini adalah legenda Roro Anteng dan Joko Seger, sebuah cerita yang menjadi jiwa dari suku Tengger. Pada zaman dahulu, tanah Jawa dilanda kekacauan. Perang antar kerajaan membuat rakyat hidup dalam ketakutan. Di tengah gejolak itu, lahirlah seorang putri jelita keturunan Raja Majapahit bernama Roro Anteng. Wajahnya memancarkan ketenangan dan hatinya penuh kebaikan. Takdir mempertemukannya dengan Joko Seger, seorang pemuda desa dari kasta Brahmana yang sederhana namun berparas tampan, gagah, dan kuat. Benih-benih cinta tumbuh di antara mereka, menyatukan dua hati yang merindukan kedamaian. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Namun, mereka tidak ingin membangun rumah tangga di tengah hiruk-pikuk perang dan pertikaian. Mereka mendambakan sebuah tempat di mana mereka bisa hidup tenang dan membangun peradaban baru. Dengan tekad yang bulat, Roro Anteng dan Joko Seger memulai perjalanan panjang, meninggalkan gemerlap istana dan medan perang di belakang. Mereka berkelana melintasi hutan lebat dan menyeberangi sungai deras, hanya berbekal cinta dan harapan. Setelah berhari-hari bergulen, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang luar biasa luas dan indah. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan yang megah, seolah menjadi benteng alami yang melindunginya dari dunia luar. Udara di sana sejuk, tanahnya subur, dan suasananya begitu damai. Mereka tahu inilah tempat yang mereka cari. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Kaldera Tengger. Di sanalah Roro Anteng dan Joko Seger mendirikan pemukiman pertama. Mereka membangun rumah sederhana, mengolah lahan, dan memulai hidup baru dengan penuh sukacita. Seiring waktu, pemukiman kecil itu tumbuh menjadi sebuah desa yang makmur, menarik orang-orang lain yang juga mencari kedamaian untuk bergabung. Kehidupan Roro Anteng dan Joko Seger dipenuhi kebahagiaan. Mereka menjadi pemimpin yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Desa mereka berkembang pesat dan semua orang hidup dalam harmoni. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu kekosongan yang terasa begitu besar di hati mereka. Tahun demi tahun berlalu, namun mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak. Istana kecil mereka terasa sepi tanpa tangis dan tawa seorang bayi. Rasa sedih seringkali menyelimuti hari-hari mereka. Mereka telah mencoba berbagai cara, namun takdir sepertinya belum berpihak. Putus asa, namun tak mau menyerah, mereka memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Mereka mendengar bahwa gunung tertinggi yang menjulang di tengah kaldera yang mengeluarkan asap tipis dari puncaknya adalah tempat yang sakral. Gunung itu adalah Gunung Bromo. Dengan membawa sesaji dan hati yang penuh harap, mereka mendaki puncak Gunung Bromo yang gersang. Di bibir kawah yang menganga, mereka bersemedi, memanjatkan doa yang paling tulus kepada Sang Hyang Widiwasa, Dewa Penguasa Gunung, memohon agar dianugerahi keturunan. Dalam keheningan semedi mereka, tiba-tiba terdengar suara gaib yang menggema dari dalam kawah. Suara itu begitu agung dan menggetarkan. Wahai Roro Anteng dan Joko Seger, aku mendengar permohonan kalian. Permintaan kalian akan aku kabulkan. Kalian akan memiliki banyak anak, lebih dari yang kalian bayangkan. Hati mereka melonjak gembira. Namun, suara itu melanjutkan, tetapi ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Anak bungsu kalian, kelak, harus kalian serahkan kembali kepadaku. Ia harus dikorbankan ke dalam kawah gunung ini sebagai persembahan. Syarat itu begitu berat, menusuk jantung mereka. Mengorbankan anak sendiri
adalah hal yang tak terbayangkan. Namun, kerinduan mereka akan seorang anak begitu besar, hingga akhirnya dengan berat hati mereka menyanggupi perjanjian suci tersebut. Mereka berjanji akan memenuhi syarat itu demi mendapatkan buah hati. Benar saja, tak lama setelah mereka turun dari gunung, Roro anteng mengandung. Kebahagiaan mereka tak terkira. Satu persatu anak lahir ke dunia, mengisi rumah mereka dengan keceriaan. Mereka dikaruniai 25 orang anak, terdiri dari 12 putra dan 13 putri. Desa Tengger pun menjadi semakin ramai dan sejahtera. Roro Anteng dan Joko Seger adalah orang tua yang paling bahagia di dunia. Namun, di tengah kebahagiaan yang melimpah itu, mereka perlahan-lahan mulai melupakan janji suci yang pernah mereka ucapkan di puncak Bromo. Waktu terus berjalan, dan anak-anak mereka tumbuh dewasa. Anak bungsu mereka, seorang putra yang diberi nama Raden Kusuma, tumbuh menjadi anak yang paling berbakti, cerdas, dan saleh. Ia sangat dicintai oleh kedua orang tuanya dan seluruh saudaranya. Roro Anteng dan Joko Seger benar-benar tak sanggup untuk menepati janji mereka. Mereka berharap sang Dewa Gunung telah melupakan perjanjian itu. Tetapi Dewa tidak pernah lupa. Suatu malam, ketika semua orang tertidur lelap, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Gunung Bromo yang tadinya tenang mulai bergemuruh dan memuntahkan api serta lahar panas. Langit menjadi gelap oleh abu vulkanik. Seluruh penduduk desa panik dan ketakutan. Dari dalam kawah kembali terdengar suara menggelegar yang menagih janji. "Wahai Joko Seger, di mana janjimu? Serahkan anak bungsumu, atau seluruh desamu akan aku hancurkan." Roro Anteng dan Joko Seger gemetar ketakutan. Mereka tahu ini adalah murka Dewa Gunung karena mereka telah melanggar janji. Mereka menangis, tak tahu harus berbuat apa. Di tengah kepanikan itu, si anak bungsu, Kesuma, maju dengan tenang. Ia melihat ketakutan di wajah orang tuanya dan penderitaan rakyatnya. Dengan hati yang mantap, ia berkata, "Ayah, Ibu, janganlah bersedih. Jangan biarkan seluruh desa dan saudara-saudaraku hancur karena janji yang harus kita penuhi. Aku ikhlas. Biarkan aku memenuhi takdir ini sebagai persembahan untuk menenangkan murka gunung kedua orang tuanya." Memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Namun, Kesuma telah membulatkan tekadnya. Demi keselamatan semua orang, ia siap berkorban. Dengan langkah tegap, ia berjalan menuju puncak Gunung Bromo, diikuti oleh isak tangis keluarga dan seluruh warga desa. Setibanya di bibir kawah, ia menatap orang tua dan saudara-saudara Nia untuk terakhir kali. Tepat sebelum melompat ke dalam kawah yang bergejolak, Kesuma sempat berpesan dengan suara lantang, "Wahai saudara-saudaraku, hiduplah dengan rukun dan damai. Sembahlah Sang Hyang Widi untuk mengenang pengorbananku. Aku meminta kalian untuk memberikan persembahan berupa hasil bumi dan ternak ke dalam kawah gunung ini setiap tahun pada hari ke-14 bulan Kasada." Setelah mengucapkan pesan terakhirnya, Kesuma melompat ke dalam kawah yang membara. Seketika itu juga, gemuruh gunung berhenti. Api dan lahar mereda. Langit kembali cerah. Gunung Bromo kembali tenang, seolah telah menerima pengorbanan suci itu.